Pada hari pernikahanku, bibi dari istriku bunuh diri. Sebelum kematiannya, dia meninggalkan sebuah surat wasiat yang memberikan seluruh propertinya tanpa syarat kepadamu. Saat membereskan barang-barang peninggalannya, semua orang menemukan buku hariannya tentang cintanya yang mendalam padaku. Karena orang yang memberimu kebahagiaan bukanlah aku, maka aku akan memberimu seumur hidup tanpa khawatir. Baru pada saat itulah aku tahu bahwa alasan dia tidak pernah menikah adalah karena orang yang dia tunggu adalah aku. Di kehidupan ini, hal pertama yang kulakukan adalah berlutut di hadapan orang tuaku. Ayah, ibu, tentang pernikahan dengan keluarga Mi, aku memilih untuk menikahi Mi Chai. Tiba-tiba mendengar aku mengajukan permintaan semacam ini. Kedua orang tua tampak terkejut. Xiao Mo, bukankah kamu menyukai Yuro? Tapi Mi Chai adalah bibi Yuro. Entah mengingat apa, mataku sedikit bergerak, nadaku membawa sedikit permohonan. Justru karena aku tahu konsekuensi menyukainya, jadi aku tidak berani menyukainya lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Miyuro tumbuh bersama seperti teman masa kecil. Setelah dewasa, aku mendengar dari orang tuaku tentang kedua keluarga yang akan menikah. Mengingat semua perawatan Miyuro kepadaku selama bertahun-tahun, aku memilihnya tanpa ragu-ragu. Tapi setelah mendengar berita ini, sikapnya padaku perlahan berubah, dari marah menjadi dingin, dan akhirnya menjadi benci. Aku tidak mengerti alasannya, tetapi aku tetap memilih untuk menikahinya, berpikir bahwa semuanya akan menjadi lebih baik setelah menikah. Tetapi bahkan setelah anakku mengalami kecelakaan, aku menemukan di ruang kerja Miyuro ribuan foto Pei Wangzi yang dia simpan dengan hati-hati. Saat itulah aku tahu bahwa orang yang dia sukai sebenarnya adalah kepala pelayan keluarganya. Hanya karena perbedaan kelas, keinginannya tidak bisa terwujud. Pei Wangzi juga menikah dengan orang lain 2 tahun setelah pernikahannya. Tetapi hubungan suami istri mereka selalu tidak harmonis. Dia mabuk-mabukan setiap hari karena hal ini. Orang yang paling peduli dan menghiburnya adalah Pei Wangzi. Pada hari istri Pei Wangzi meninggal karena kecelakaan mobil. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Aku melihat semua ini dengan mata kepala sendiri, hatiku terasa sangat pilu. Tetapi aku hanya bisa memaksa diriku untuk tidak memperhatikannya, dan sepenuh hati membesarkan putriku hingga dewasa. Hingga sebuah penculikan melibatkan putriku dan putra Pei Wangzi. Penculik meminta Miyuro untuk memilih siapa yang akan diselamatkan. Dia hanya ragu beberapa detik, dan memilih anak laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Detik berikutnya, putri kami didorong dari gedung tinggi dan tewas. Menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri, aku langsung hancur dan ikut melompat dari gedung tinggi. Sekarang aku terlahir kembali. Aku tidak ingin menyiksa diri sendiri lagi, hanya ingin menjauhkan diri dari Miyuro. Orang tua tidak bisa membantahku, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Cepat pergi ke rumahmu untuk membahas penggantian orang, dan setelah mereka pergi, ponselku juga menerima pesan. Itu dari Miyuro, segera datang ke klub malam, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan tentang penggantian perjodohan, jadi aku berganti pakaian dan pergi. Tetapi begitu aku mendorong pintu villa terbuka, sebuah ember air dingin langsung menyiramku, membuatku basah kuyup, lalu aku mendengar tawa mengejek datang dari segala arah. Bukankah ini Tuan Muda Yun kita? Kenapa jadi seperti ayam yang kehujanan? Memang pantas, siapa suruh dia setiap hari mengejar di belakang Miyuro? Anjing penjilat yang tidak tahu berterima kasih memang pantas mendapatkan ini. Miyuro berjalan ke arahku dengan wajah dingin, matanya dipenuhi kegelapan. Apakah kamu begitu tidak sabar ingin menikahiku? Berita tentang perjodohan baru saja tersebar, kamu sudah mendesak orang tuamu untuk pergi ke rumahku membahas pernikahan, membuat seluruh kota gempar. Sekarang semua orang di lingkaran tahu. Aku dan kamu akan menikah, kamu puas? Aku tahu dia salah paham. Aku mengeringkan air di wajahku, poni yang menempel di dahi, menatapnya dengan tenang. Perjodohan antara keluarga Yun dan Mi sudah menjadi keputusan final. Tidak ada bedanya pergi ke rumah siapa untuk berunding. Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Miyuro tertegun sejenak, lalu tertawa dingin. Tidak ada hubungannya denganku? Apa kamu tidak ingin mengatakan bahwa orang yang akan menikah denganmu bukanlah dari keluarga Mi kami? Konyol, selain aku, siapa lagi di keluargamu yang bisa menikah denganmu? Aku baru saja akan berbicara. Pintu yang sedikit terbuka didorong, Pei Wangzi masuk dan melihat pemandangan ini, matanya berkaca-kaca. Kak Yuro, aku dengar kamu akan menikah, aku datang khusus untuk mengucapkan selamat bahagia. Semoga kamu dan Tuan Muda Yun bahagia dan langgeng. Sambil berkata begitu, matanya memerah. Dia berlari keluar, Wangzi. Yuro langsung cemas. Mendorong orang yang menghalangi di depannya, mengejar, didorong hingga terjatuh di atas meja kopi. Dahiku terbentur, mengeluarkan luka, darah mengalir deras, buah yang dipaksakan tidak akan manis. Kak Yuro tidak ingin menikahi seseorang. Lalu bagaimana jika menikah? Pada saat itu, Kak Yuro tidak setia. Beberapa anjing penjilat akan menyesal seumur hidup di rumah. Di tengah ejekan, ponselku berdering. Aku mengangkatnya dan melihat pesan dari orang tuaku, Xiao Mo.
Xiao Chai setuju, pernikahan akan diadakan setengah bulan kemudian. Orang tua selalu tenang. 3 tanda seru penuh menunjukkan betapa terkejut dan bahagianya mereka atas persetujuan Mi Chai. Tentu saja aku merasa lega. Aku memaksakan diri untuk bangun dan melihat sekelompok orang yang menonton lelucon ini. Alis dan mataku menunjukkan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahagia atau tidaknya aku setelah menikah, bukan urusan kalian. Juga tidak ada hubungannya dengan Miyuro. Tolong sampaikan padanya, aku akan menikah setengah bulan lagi. Pengantinnya bukan dia. Setelah pulang ke rumah, aku membuang semua barang yang berhubungan dengan Miyuro. Semuanya disimpan di dalam kotak. Orang tua yang kebetulan pulang melihatnya. Xiao Mo, apakah kamu benar-benar melepaskan Yuro? Tidak lagi menyukainya? Melihat anggukanku tanpa ragu. Orang tua juga merasa lega dan tersenyum. Baguslah, Xiao Chai sibuk di luar negeri. Hari ini, keluarga Mi membuat video call dengan kami dan menetapkan pernikahan. Dibandingkan dengan Yuro, dia memang lebih cocok untukmu. Hanya saja reputasinya di luar agak terlalu tinggi. Kami tidak pernah memikirkannya. Awalnya kami mengira dia tidak akan setuju, tetapi ternyata dia setuju dengan cepat. Mataku langsung memerah. Sejak awal aku memutuskan, aku tahu Mi Chai pasti akan setuju. Di kehidupan sebelumnya, karena terjerat skandal, semua putra keluarga kaya takut padanya. Aku juga sama. Jadi kami jarang berinteraksi. Kecuali jamuan makan keluarga, kami hampir tidak pernah bertemu. Aku hanya tahu bahwa dia fokus pada pekerjaannya. Membangun kerajaan bisnis grup Yilimi seorang diri. Tidak pernah menikah. Hingga usia 35 tahun, dia bunuh diri. Saat membereskan barang-barangnya. Setiap surat cinta besar, setiap surat bertuliskan, untuk Aksing. Tidak ada satupun anggota keluarga Mi yang tahu untuk siapa ini. Hanya aku yang tahu. Pada hari kelahiranku, bintang-bintang memenuhi langit. Aksing berarti bintang-bintang memenuhi langit. Para tetua yang paling dekat di keluarga memberiku nama panggilan itu. Aku tidak pernah tahu bahwa wanita yang berkuasa dan tak terjangkau itu diam-diam mencintaiku sepanjang hidupnya. Sekarang karena surga memberiku kesempatan untuk memulai dari awal. Aku bersedia memberi kami berdua kesempatan. Saat aku sedang melamun, orang tua mengeluarkan sebuah kotak hadiah. Diberikan kepadaku. Pernikahan adalah tabu. Xiao Mo, besok adalah hari ulang tahunmu. Minta asisten untuk mengambil hadiah dari ruang kerja. Apakah kamu menyukainya? Segera setelah kubuka, aku melihat cincin yang indah dan berkilauan itu. Ini adalah cincin berlian termahal yang pernah dilelang oleh Sotheby's dalam hampir 50 tahun terakhir. Namanya, Menggapai Bintang. Aku pernah melihatnya sekali dan tidak akan pernah melupakannya. Tak kusangka kau akan mengirimkannya. Untuk hadiah semahal ini, hatiku dipenuhi kehangatan. Setelah rumor tentang pernikahan mereka menyebar di kehidupan sebelumnya, Miyuro tidak pernah memberiku hadiah apapun lagi. Aku sudah lupa bagaimana rasanya menerima hadiah dari orang yang kucintai. Pesta ulang tahun tuan muda keluarga Mi keesokan harinya, pukul 7 malam. Aku akan menunggu di pintu sebentar. Aku mengikuti pandangan semua orang ke arah pintu. Kulihat Miyuro benar-benar membawa Pei Wangzi ke pesta ulang tahunku. Tapi ini bukanlah hal yang paling memalukan. Yang paling memalukan adalah sekelompok saudara perempuan Miyuro membawa sebuah plakat raksasa ke arahku. Dan di tengah plakat itu tertulis 4 karakter besar. Munafik, hadiah untuk Yunmo. Para tamu berdesakan untuk menonton pertunjukan itu, berbisik dan berdiskusi. Aku mengepalkan tanganku erat-erat dan menatap tajam ke arah orang-orang yang membuat masalah di depanku ini. Apa maksud kalian? Aku sengaja berteriak dengan suara keras. Ini yang harus kau tanyakan pada dirimu sendiri. Bukankah kemarin kau bilang Kak Yuro bukan pengantinnya? Lalu kenapa begitu Kak Yuro pulang? Dia menemukan bahwa keluarga sudah mulai mempersiapkan pernikahan? Taktik tarik ulur ini dimainkan dengan sangat baik oleh Tuan Muda Yun. Menurutku kata-kata ini sangat tepat. Sudah kubilang dia keras kepala kemarin. Dia sudah mengejar Kak Yuro selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak tahu dia akan menjilat sampai mati. Sekarang dia tiba-tiba bilang tidak suka dan tidak mau menikah. Itu hanya taktik untuk mengulur waktu. Satu-satunya anggota generasi yang sama denganmu di keluarga Mi adalah Kak Yuro. Jika tidak menikahinya, dia bisa menikahi siapa lagi? Tawa meledak di aula. Miyuro juga menatapku dengan wajah dingin. Yunmo, jangan lakukan hal munafik seperti ini lagi, dan jangan berpikir untuk menarik perhatianku. Setelah kita menikah nanti, selain gelar sebagai suamiku, aku tidak akan memberimu apapun. Aku juga mendengar kalimat ini di kehidupan sebelumnya. Dia memang tidak berbohong. 7 tahun setelah menikah, selain gelar, aku benar-benar tidak mendapatkan apapun. Orang-orang di sekitar mendengarkan kata-kata ini dan berdiskusi. Aku langsung meninggikan suaraku. Miyuro, aku tidak butuh gelar darimu. Dengarkan baik-baik. Objek perjodohanku bukan kamu, juga bukan teman sebaya, tapi milikmu. Belum sempat kuucapkan, sudah terputus oleh kejadian tak terduga. Pei Wangzi tiba-tiba menutupi hidungnya. Wajahnya dipenuhi ruam merah, matanya memerah,
dan bersandar di bahu Miyuro. Kak Yuro, aku gatal sekali. Kenapa ada begitu banyak bunga hyacint di sini? Aku alergi terhadap bunga hyacint. Bunga hyacint adalah bunga kesukaanku. Jadi semua tempat yang terlihat di aula, tidak boleh ada satupun. Mendengar napas Pei Wangzi yang semakin cepat. Wajah Miyuro tampak cemas, terus-menerus memanggil nama Pei Wangzi, dan akhirnya langsung menyuruh orang membawanya ke rumah sakit. Pada akhirnya hanya meninggalkan 2 kalimat, satu untuk Kuyunmo, setelah kita menikah nanti. Kamu tidak boleh menanam setitik pun bunga hyacint dimanapun. 1 kalimat untuk teman-temannya. Setelah aku pergi, hancurkan saja aula perjamuan ini. Oke, Kak Yuro, pasti akan kulaksanakan. Belum selesai berbicara, sekelompok orang seperti perampok, mengangkat meja dan menghancurkannya ke segala arah. Kue ulang tahun mengotori lantai, pecahan gelas dan piring beterbangan, bunga-bunga dicincang hingga hancur. Aku sangat marah. Kenapa kalian menghancurkan pesta ulang tahunku? Kamu akan menikahi Kak Yuro nanti. Kamu sangat mendengarkan perkataan istrimu, tentu saja apa yang dikatakan Kak Yuro adalah segalanya. Hahaha. Aku berteriak hingga suaraku serak, tetapi tidak bisa menghentikan lelucon ini, malah mendapatkan ejekan yang tak ada habisnya. Akhirnya semua tamu pergi, ulang tahunku juga berakhir dalam kekacauan. Hari-hari berikutnya. Aku mengurung diri di kamar. Orang tua keluarga Yun tahu setelah Miyuro melakukan hal yang konyol. Semakin bersyukur karena tidak membiarkanku menikahinya adalah keputusan yang tepat, dan berteriak-teriak ingin mencari keluarga Mi. Tetapi dihentikan olehku yang baru keluar setelah beberapa hari. Pernikahan secepat apapun, aku tidak ingin ada masalah lagi. Setelah membujuk orang tua, aku baru membawa gambar desain dan keluar. Beberapa hari ini aku mengurung diri, bukan karena mengkhawatirkan Miyuro, dia sudah tidak ada hubungannya denganku. Aku berada di kamar untuk mendesain cincin pernikahan untuk Michai dengan tanganku sendiri. Aku tahu nilainya luar biasa. Jadi diam-diam berpikir untuk membalas perasaannya yang mendalam dengan ketulusan ini. Aku menyerahkan gambar itu kepada kepala pelayan. Memintanya untuk mencari seorang ahli untuk mengukir dan membuatnya dengan tangan. Tetapi sampai hari yang dijanjikan. Pengerjaan selesai, cincin pernikahan itu belum juga dikirim. Aku bertanya. Baru tahu beberapa hari yang lalu Miyuro datang memilih perhiasan, dan langsung menyukai cincin ini. Setelah beberapa pertanyaan, mereka langsung membawanya pergi, hanya meninggalkan kalimat, lagi pula ini untukku, tidak perlu Yunmo datang mengambilnya, kan? Tidak perlu Yunmo datang mengambilnya, kan? Para staf juga tahu tentang perjodohan keluarga Yun dan Mi. Tidak ada yang menghalangi. Hatiku tenggelam ke dasar. Aku segera berlari ke rumah keluarga Mi. Mencari Miyuro, ingin mengambil kembali cincin itu. Begitu masuk, aku melihat Pei Wangzi duduk di depan tumpukan paket. Nona, kamu diam-diam menghapus semua barang di keranjang belanjaku lagi. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa membalasnya? Miyuro berkata dengan lembut. Aku senang, kamu tidak perlu membalasnya. Dan aku sudah bilang berkali-kali, jangan panggil aku Nona lagi. Pei Wangzi lalu memanggilnya Yuro. Melihat kedua orang itu. Tanpa berkedip, aku masuk dengan cepat. Mendengar suara langkah kaki, Miyuro menoleh dan mengerutkan kening melihatku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengulurkan tangan. Cincin kawin yang kamu ambil. Kembalikan padaku. Melihat gerakan tanganku, Miyuro mengangkat alis. Sudah tidak ada. Ekspresiku berubah tajam, nada bicaraku menjadi lebih berat. Apa maksudmu sudah tidak ada? Miyuro masih mencari alasan. Pei Wangzi yang duduk di lantai berkata dengan nada meremehkan. Tuan Yun, saya melihat di internet bahwa membuka paket adalah hal yang paling mudah dilakukan dengan cincin kawin. Jadi, dia menggunakannya untuk membuka ratusan paket. Sekarang cincinnya sudah tergores. Apakah kamu masih menginginkannya? Miyuro benar-benar menggunakan cincin kawinku untuk diberikan kepada Pei Wangzi untuk membuka paket. Seketika, amarah membara di hatiku, dengan cepat menyebar ke seluruh anggota tubuh. Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku. Miyuro, hak apa yang kamu miliki untuk memindahkan barang-barangku tanpa izin? Pei Wangzi. Hak apa yang kamu miliki untuk merusak cincin itu seperti itu? Apakah kalian tahu apa itu rasa hormat? Kalian berdua sampah. Melihatku sangat terpukul karena sebuah cincin. Suasana hati Miyuro yang baik pun hancur. Dengan nada tidak sabar, cincin kawin ini memang diberikan kepadamu. Apa yang kamu ributkan? Ngomong-ngomong, aku memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan tanpa mengadakan pesta pernikahan. Tidak ada gunanya kamu mendesain cincin kawin. Tidak perlu membuang-buang tenaga. Aku sangat marah dengan sikapnya yang meremehkan ini hingga mengepalkan tinju dengan erat. Aku menegaskan sekali lagi. Miyuro, cincin kawin ini bukan untukmu. Miyuro membalas dengan sinis. Kalau bukan untukmu, lalu untuk siapa? Yunmo, sudahlah. Aktingmu sudah berlebihan. Lalu melemparkan cincin itu sembarangan dan menarik Pei Wangzi pergi. Jangan buang waktu untuk berdebat dengannya. Wangzi, bukankah kamu bilang ingin belajar menyetir beberapa hari yang lalu? Sini, aku ajari. Melihat punggung kedua orang itu pergi, penyesalan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri hatiku.
Aku ingin mengejar mereka, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa berjongkok di tanah mencari cincin itu. Butuh waktu setengah jam. Baru kemudian aku menemukannya di taman bunga. Setelah dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku, aku langsung berbalik dan pergi. Sekarang sudah terlambat untuk membuatnya kembali. Aku hanya bisa mencari seseorang untuk memperbaikinya. Apakah mungkin untuk memperbaikinya seperti semula? Akibatnya, begitu aku keluar dari villa, aku mendengar suara keras di telingaku. Ketika aku mendongak, aku melihat sebuah mobil menabrakku secara langsung. Mataku tiba-tiba melebar, dan dengan suara keras, aku terlempar 10 meter jauhnya dan jatuh ke genangan darah. Pei Wangzi yang mengemudi, tanpa ketakutan dan bingung, memegangi mobil dan turun. Tamat sudah. Aku baru saja belajar menyetir dan tidak sengaja menginjak pedal gas sebagai pengganti rem. Sekarang aku membuat masalah. Tuan Yun kehilangan begitu banyak darah. Apakah Yuro akan baik-baik saja? Mendengar genangan besar yang diwarnai dengan darah, Miyuro mengerutkan kening dan memeluk Pei Wangzi dalam pelukannya, menghibur dengan lembut, tidak apa-apa. Dia selalu suka berpura-pura menyedihkan, sekarang dia hanya berakting, kan? Tidak perlu peduli. Setelah beberapa saat, dia akan bangun ketika dia tidak bisa melanjutkan aktingnya. Wangzi, jangan takut atau menangis. Dalam keadaan linglung, aku mendengar kata-kata ini. Aku hanya merasa seluruh tubuhku menjadi dingin, dan air mata akhirnya tidak bisa berhenti mengalir. Miyuro. Aku berjuang untuk meminta bantuan, tetapi begitu aku meraih ponselku, semua kekuatanku benar-benar habis. Kegelapan tak berujung datang dan menenggelamkanku sepenuhnya. Aku membuka mata lagi dan hari sudah berganti. Tidak lama setelah aku membuka mata, dokter masuk dengan membawa catatan medis dan berkata dengan suara berat, "Mengapa kamu tidak segera dibawa ke sini setelah kecelakaan mobil? Kamu baru dibawa ke rumah sakit setelah kehilangan begitu banyak darah. Bukankah kalian bercanda?" Mengingat adegan sebelum aku pingsan, aku menggerakkan bibirku tetapi hanya tersenyum pahit. Aku tidak tahu bagaimana menjawab. Mungkinkah aku harus mengatakan bahwa kekasih masa kecilku sibuk menghibur pria lain, jadi dia tidak menyelamatkanku? Dokter tidak melanjutkan bertanya, tetapi hanya melanjutkan. "Di mana istrimu? Suruh dia mengurus formalitas rawat inapmu." Efek obat bius belum hilang, aku tanpa sadar berkata, "Di luar negeri." Belum selesai berbicara, pintu kamar rumah sakit terbuka. Miyuro masuk tepat pada saat itu. Menatapku dengan seksama. "Siapa yang di luar negeri? Bukankah aku di sini? Surat persetujuan operasi yang kau tanda tangani pasti untuk istrimu, kan? Bukankah sudah kubilang pasien harus dijaga 24 jam selama koma? Kenapa tiba-tiba menghilang? Untung tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, uruslah prosedurnya." Dokter itu berkata sambil diam-diam menyerahkan formulir rawat inap padanya. "Dia meninggalkan kamar rumah sakit. Dia bukan istriku." "Sudahlah. Aku sudah mengantarmu ke rumah sakit, masih mau bermain tarik ulur seperti ini?" "Cukup." Dia meletakkan tas di atas meja. Melihat perban yang melilit kepalaku, nada bicaranya menjadi lebih lembut. "Masih hangat? Makanlah selagi hangat. Dulu, setiap kali aku sakit, aku tidak bisa makan apapun. Miyuro akan pergi puluhan kilometer jauhnya untuk mengantre lama demi membeli kue kacang merah dari toko ini. Kue kacang merah. Namun, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, sejak mengetahui tentang perjodohan itu, dia tidak pernah lagi bersikap selembut ini. Melihat uap air yang mengepul di dalam tas, aku tidak melakukan apapun. Jangan mencari masalah dengannya. Ternyata masih demi Pei Wangzi. Aku membuka mata lagi dan tertawa hingga meneteskan air mata. Miyuro memang sengaja menyakitiku. Aku pasti akan melapor ke polisi agar dia menerima hukuman yang setimpal. Ekspresi wajah Miyuro langsung membeku, sedikit marah dan frustrasi. Aku sudah membelikanmu barang dan meminta maaf untuknya. Yunmo, jangan keterlaluan. Melihat dia tidak bisa lagi berpura-pura secepat ini, mataku memerah menatapnya, seperti sebuah konfrontasi tanpa suara. Seolah tahu sifat keras kepalaku, entah berapa lama berlalu, Miyuro memijat pelipisnya. Dia menghela napas berat. Jika demikian, dia menunduk dan tanpa sadar teringat masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, Miyuro tidak datang ke pernikahan itu. Dia membenciku. Dia juga membenci pernikahan ini. Namun, sekarang dia melonggarkan mulutnya, itu juga masih karena Pei Wangzi. Dulu, meskipun dia tidak menyukaiku, dia tetap menikah denganku. Mungkin juga karena diancam oleh keluarga. Bagaimanapun, Pei Wangzi adalah satu-satunya kelemahannya, dan dia hanyalah putra seorang kepala pelayan, sangat mudah untuk diatasi. Aku tidak takut dia tidak patuh, tetapi di kehidupan ini aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi apakah aku harus menjelaskannya secara langsung? Tidak perlu. Pengantinnya bukan kamu. Kehadiran atau ketidakhadiranmu tidak akan berpengaruh. Padaku, Miyuro benar-benar marah padaku. Dia baru saja akan marah ketika telepon berdering. Melihat kata-kata Wangzi, dia tidak peduli apapun dan segera berbalik dan pergi. Melihat pintu perlahan menutup, aku mengangkat telepon dan menelepon polisi.
Setelah aku menjelaskan semua seluk-beluknya, aku malah mendapat kabar yang tak terduga. Tuan Yun, maaf, kecelakaan mobil ini hanyalah kecelakaan. Tunangan Anda langsung menandatangani surat pernyataan. Surat pembebasan tidak dapat diajukan. Mendengar hasil ini, aku hanya merasa sesak di dada. Aku membanting ponsel ke dinding. Setelah beberapa hari, dia hanya bisa menahannya. Sampai hari dia keluar dari rumah sakit, aku tidak mau naik mobilnya. Dia tidak bisa menahan diri. Dengan kesal bertanya, aku sudah mengalah, kapan kamu akan berhenti membuat masalah? Apakah kamu akan terus bertingkah? Apakah kamu tidak takut aku akan menyerah dan tidak menikah denganmu? Aku tahu sebanyak apapun aku menjelaskan, dia tidak akan percaya. Aku menundukkan kepala dan pura-pura tidak mendengar. Di mata Miyuro, ini adalah pengakuanku. Suasana hatinya perlahan membaik, dan nadanya menjadi jauh lebih lembut. Jangan membuat masalah lagi di masa depan. Bibi kecilku akan kembali hari ini. Aku akan mengajakmu ke pesta keluarga. Dia adalah kepala keluarga Mi. Malam ini, di depan seluruh keluarga, aku akan memberikan pernikahan yang megah. Apakah kamu puas? Aku mendongak dan menatapnya. Dalam nada acuh tak acuh selama beberapa hari terakhir, ada sedikit kegembiraan yang menggairahkan. Bibi kecilmu kembali. Melihatku kembali normal, Miyuro tersenyum puas. Ya, apa kamu begitu ingin menikahiku? Tenang saja, aku akan menikahimu. Jangan lakukan trik tarik ulur lagi di masa depan. Sekali atau dua kali tidak apa-apa, tapi aku akan bosan jika terlalu sering. Miyuro berkata. Sambil membuka pintu mobil. Aku tahu dia tidak akan mendengarkan penjelasanku. Aku hanya tahu dia tidak akan mendengarkan penjelasanku. Untungnya, aku terlalu malas untuk menjelaskan. Aku langsung berkata ketika aku naik ke tempat tinggal sementara, aku ingin pulang dan membersihkan diri. Ganti pakaian juga. Melihatku begitu menghargai pesta ini, dia pasti sangat mencintaiku. Jadi, dia ingin bertemu bibinya dengan penampilan yang baik. Miyuro mengangkat alisnya. Jadi aku ingin bertemu bibinya, Miyuro, dengan penampilan terbaik dan merapikan alisnya. Akhirnya kamu menyetujuiku sekali. Setelah semua persiapan selesai, kami berdua kembali ke rumah tua keluarga Mi. Banyak orang yang datang ke pesta dan melihatku kembali menyambutku. Setelah membalas sapaan satu persatu, aku duduk di sudut menunggu Mi Chai muncul karena tidak tahu akan seperti apa pertemuan kembali ini. Jadi sepanjang malam aku linglung, jantungku berdebar kencang. Miyuro di samping dengan cepat menyadari ada yang tidak beres dan menatapku dengan tidak senang. Aku sudah di sini. Kenapa kamu melamun? Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, aku sudah setuju untuk menikah denganmu. Kamu tidak boleh bersikap seperti ini lagi, kalau tidak aku bisa berubah pikiran kapan saja. Aku ingin sekali membantah. Tapi kata-kata itu tertahan di bibirku. Lagi pula, dia akan segera tahu bahwa pengantinnya bukan dia. Tidak perlu membuang-buang kata. Beberapa menit kemudian, pintu aula akhirnya terbuka. Semua orang serentak menoleh untuk melihat. Tapi yang muncul bukanlah Mi Chai, melainkan kakek Mi. Dia berjalan dengan ringan ke atas panggung dan mengumumkan di depan umum. Xiao Chai mengalami kecelakaan mobil kecil sebelum berangkat dan ketinggalan pesawat. Saat ini dia masih di luar negeri. Pesta hari ini tidak akan dihadiri. Mendengar berita ini, aku langsung berdiri. Dengan nada gugup, bagaimana kabarnya? Kakek, apakah parah? Kakek Mi melambaikan tangannya untuk menenangkanku. Tidak apa-apa dan tidak akan menunda acara formal. Yunmo, tenanglah. Miyuro mengerutkan kening dan menarikku untuk duduk. Dengan suara pelan dia menegurku. Meskipun perjodohan itu sudah pasti. Kamu masih bukan menantu keluarga Mi. Jangan terlalu peduli pada bibiku untuk menunjukkan statusmu. Ini tidak sesuai aturan. Aku tidak tahan lagi dan ingin mempertanyakan, kakek Mi berdeham. Seluruh ruangan langsung terdiam. Hari ini kita berkumpul terutama untuk mengumumkan perjodohan keluarga Yun dan Mi. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan, yaitu 7 hari lagi. Lokasinya adalah Villa Nanping. Objek perjodohan adalah tuan muda Yun dari keluarga Yun, Yunmo. Dalam pengumuman kakek yang menggema, Miyuro menerima pesan dari Pei Wangzi. Aku tidak tahu apa yang dikirim orang itu. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat bangkit dan pergi tanpa mendengarkan kelanjutannya. Yang lainnya adalah kepala keluarga Mi kami, Mi Chai. Pilihan yang tidak terduga ini membuat seluruh ruangan menjadi gempar. Berbisik tanpa henti. Apa aku tidak salah dengar? Ini Xiao Chai, bukan Yuro. Suara diskusi semua orang hampir mengguncang seluruh aula. Tapi identitas Mi Chai sangat dicintai. Semua orang terkejut tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua memberi selamat kepadaku yang hendak berdiri. Setelah perjamuan selesai, aku selalu memikirkan Mi Chai, jadi aku secara khusus menemui kakek Mi. Kakek menepuk pundakku. Wajahnya penuh kebahagiaan. Foto yang diambil Mi Chai, sudah kulihat. Hanya luka kecil, akan segera sembuh. Yunmo, tenang saja dan bersiap. Setelah mendengar kata-kata ini, barulah aku merasa tenang. Dalam 2-3 hari berikutnya, aku terus bersiap di rumah. Secara pribadi menyelesaikan urusan pernikahan, tidak mempedulikan urusan luar.
Selama periode ini, aku menerima banyak pesan dari teman-teman Miyuro. Satu pun tidak kubuka. Hingga suatu hari sebelum istirahat, aku secara tidak sengaja membukanya dan menyadari bahwa yang mereka bicarakan adalah satu hal. Kak Yuro terluka dan keluar dari rumah sakit, di Rumah Sakit Pusat Kota 609. Apa kau tidak mau datang menjenguk? Ingatlah untuk membawakan sup ayam kesukaan Kak Yuro. Kenapa tidak membalas pesan? Masih memainkan taktik kuno tarik ulur seperti ini? Tidak ada habisnya ya? Yunmo, apa yang kau lakukan? Kenapa kau terus berpura-pura? Cepat datang ke sini. Setelah melihat semua ini, aku hanya merasa lucu. Aku meluangkan beberapa detik untuk mengetik sebaris kalimat dan mengirimkannya. Miyuro mengalami kecelakaan mobil. Ada perawat, ada kalian, dan juga Pei Wangzi. Apa hubungannya denganku? Setelah pesan terkirim, aku membuka lingkaran pertemanan. Semuanya adalah swafoto Miyuro di rumah sakit. Seingatku, dia hampir tidak pernah memperbarui lingkaran pertemanannya, jadi aku merasa sedikit berbeda setelah melihatnya. Tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku meliriknya dan keluar, lalu bertanya kepada para wanita yang baru kutambahkan beberapa hari lalu. Tentang Michai. Setelah mengetahui bahwa Michai suka makan talas, keesokan harinya aku pergi ke kolam ikan di rumah. Untuk menangkap beberapa ikan dan berlatih memasak, agar bisa memasakkannya dengan baik di masa depan. Baru saja memilih ikan yang kusukai. Saat berbalik, kulihat Pei Wangzi yang entah bagaimana bisa masuk, berjalan ke arahku. Dia tampak sangat polos. Tuan Yun, apakah Anda tahu? Yuro berkelahi dengan orang lain untuk melindungiku dan melukai tangannya. Jadi Anda marah? Ini semua salahku. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Aku tahu Anda adalah tunangannya. Aku hanyalah putra kepala pelayan, tidak pantas baginya untuk berusaha sekeras ini. Mendengar nada bicaranya yang berminyak ini, Pei Wangzi menarik tanganku, dengan tatapan bingungku, memperlihatkan senyum provokatif. Belum sempat aku mengerti mengapa ekspresinya tiba-tiba berubah, aku melihatnya mengangkat tangan dan menampar wajahnya sendiri dengan keras. Menangis terseduh-seduh, Tuan Yun, kau memukulku, kau memarahiku, aku tahan. Aku hanya mohon padamu, bisakah kau tidak marah pada Nona? Pergilah menemuinya. Tidak peduli bagaimana kau memperlakukanku, aku tidak akan pernah melawan. Melihat penampilannya yang tidak biasa, kelopak mataku berkedut, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat aku hendak menarik tanganku, aku melihat Michai dengan ekspresi marah. Masuk dengan sekelompok orang, mengepung kami. Yunmo, mengapa kau memukul Wangzi? Aku sudah berjanji akan mengadakan pernikahan denganmu, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku menatapnya dengan dingin. Aku tidak memukulnya, ada kamera pengawas di sana, lihat sendiri. Setelah mengatakan itu, aku berencana pergi. Tak disangka, Miyuro yang pikirannya dikuasai amarah menatapku dengan marah, tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dulu aku pikir kau hanya seorang tuan muda yang terlalu manja. Sekarang sepertinya kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyuruh teman-temannya menahanku, lalu menarik tangan Pei Wangzi. Wangzi, aku tidak mengizinkanmu menderita keluhan apapun, balaslah. Pei Wangzi awalnya terisak mengatakan tidak mau, setelah menjadi siluman. Dia tidak berpura-pura lagi, menggunakan seluruh kekuatannya dan menampar dengan keras. Dengan satu tamparannya, wajahku membengkak tinggi, dahiku yang belum sembuh juga mulai berdarah, sensasi sakit yang membakar, menyebar melalui saraf. Menjelek-jelekan di telingaku, Pei Wangzi memanfaatkan tidak ada orang dan melampiaskan amarahnya, mendorongku yang belum sadar ke dalam kolam, dan berpura-pura baik, mengatakan ingin menyelamatkanku. Miyuro melirikku dengan dingin, membawa orang-orang langsung pergi, tidak perlu diurus. Airnya dangkal, tidak akan tenggelam. Aku sendirian berjuang di dalam air untuk waktu yang lama. Sampai hari berikutnya belum surut, aku bermimpi banyak hal tentang masa lalu. Berkicau dan berbicara omong kosong. Sehari sebelum pernikahan, aku menerima pesan singkat. Hanya ada satu kalimat di dalamnya. Aku kembali, sampai jumpa besok. Tidak ada nama pengirim, tidak ada catatan. Tapi aku tahu itu dia, Michai, hatiku yang goyah. Tiba-tiba merasa tenang dan tidur nyenyak. Keesokan harinya jam 10. Rombongan mobil pengantin keluarga Li tiba di keluarga Yun, diikuti oleh kamera di belakangnya. Pernikahan keluarga kaya ini akan disiarkan langsung ke publik. Miyuro melihatku mengenakan setelan putih. Aku merasa adegan ini seperti pernah kulihat sebelumnya. Aku linglung sejenak sampai seseorang di sampingnya mengingatkannya. Baru kemudian dia mengulurkan tangannya padaku, tapi aku tidak meraihnya. Aku menatapnya dengan tenang. Dengan nada datar, Miyuro, kamu salah tempat. Kamu seharusnya duduk di kursi tamu. Kalimat ini membuat Miyuro marah. Ekspresinya langsung berubah suram dan dia mulai lagi. Apakah kamu tidak tahu bahwa pernikahan hari ini disiarkan langsung? Apakah kamu harus terus membuat keributan dan mempermalukan kedua keluarga? Aku tidak berdebat dengannya di dalam. Aku turun sendirian. Saat aku hendak duduk di kursi belakang mobil pengantin, teleponnya berdering.
Aku di mobil ini. Aku ada urusan penting yang harus diurus. Aku tidak bisa datang ke lokasi pernikahan. Kamu pergi dan berbicara dengan orang tua dari kedua belah pihak. Dan katakan bahwa pernikahan dibatalkan. Dia berpikir bahwa setelah mengatakan ini, aku akan sedih dan malu. Tapi aku hanya menatapnya dengan tenang. Aku sudah bilang, tidak masalah apakah kamu datang atau tidak ke pernikahan ini. Karena pengantin wanitanya bukan kamu. Melihatku yang acuh tak acuh, Miuro dalam hatinya. Meskipun ada sedikit kepanikan, dia tetap bersikeras dan berkata, aku sudah bilang batalkan pernikahan. Jika aku, pengantin wanita, tidak muncul, apakah kamu benar-benar ingin menjadi bahan tertawaan sepanjang acara? Kali ini aku bahkan tidak repot-repot berbicara. Aku langsung menyuruh sopir untuk jalan. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil yang panjang meninggalkan lokasi. Miuro juga tidak punya waktu untuk menenangkan sifat kekanak-kanakanku. Dia menghentikan sebuah mobil di pinggir jalan. Ketika dia tiba di villa sumber air panas di pinggiran kota dan melihat Pei Wangzi dikelilingi oleh sekelompok teman, alisnya langsung berkerut. Bukankah kamu bilang Wangzi dalam bahaya? Sekelompok teman menariknya masuk. Hehe, kami berbohong padamu. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu kabur dari pernikahan? Kami hanya ingin melihat lelucon apalagi yang akan dibuat Yunmo hari ini. Mendengar ini, ekspresi Miuro tiba-tiba menjadi dingin. Dia segera mendorong tangan yang berada di bahunya dan berbalik untuk pergi. Pei Wangzi memeluk tangannya, nadanya penuh permohonan. Yuro, kepalaku benar-benar agak sakit. Tinggallah dan temani aku. Oke, lagi pula, lokasi pernikahannya sangat jauh, kau tidak akan sempat jika pergi sekarang. Saat dia ragu-ragu, teman-temannya sudah ribut menyalakan proyeksi langsung. Semua yang ada di layar berjalan sesuai rencana. Melihatku tiba-tiba membatalkan pernikahan. Semua orang memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Kenapa tidak dihentikan? Sebentar lagi acaranya dimulai. Akan sangat memalukan jika tidak ada pengantin wanita. Yunmo terlalu ingin menikah, bercanda dengan harga diri kedua keluarga. Akan lucu jika nanti tidak bisa diatasi. Miuro tidak tahu apa yang kupikirkan, sangat marah hingga wajahnya menjadi gelap. Dia sedang berpikir apakah akan menelepon keluarga Mi untuk memberitahu mereka. Tiba-tiba terdengar seruan, pernikahan dimulai. Miuro secara refleks mendongak. Aku sendirian di tengah panggung, berdiri lama. Pengantin wanita tidak muncul. Ruang siaran langsung dibanjiri ucapan selamat dan komentar tentang pengantin wanita yang kabur. Orang-orang di ruangan itu menontonnya. Tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa menegakkan pinggang. Miuro sudah menduga. Hasil ini, memasang wajah dingin. Matanya menyorotkan kebodohan. Dia tidak tahan melihatnya dan ingin mematikan siaran langsung. Tangan baru saja menekan tombol keluar, terdengar suara pembawa acara. Pengantin wanita memasuki ruangan. Detik berikutnya, pintu yang tertutup rapat terbuka. Di bawah sorotan semua orang. Michai mengenakan gaun pengantin yang bertatahkan berlian biru langit, perlahan memasuki ruangan. Dia menghadap seluruh hadirin dan sedikit mengangguk. Tatapan matanya yang jernih dan dalam menyapu, memberikan tekanan yang sangat kuat. Seluruh aula langsung menjadi sunyi senyap. Para tamu yang hadir tertegun. Tidak ada yang menyangka perjodohan keluarga Mi dan Yun ini. Sekelompok orang yang menunggu untuk melihat pertunjukan di depan layar juga membeku di tempat seperti tumpukan batu. Miuro menggigit bibirnya erat-erat, suaranya penuh dengan kekerasan, tidak mungkin. Begitu kalimat ini keluar, semua orang di ruangan itu tersadar. Mulai bergumam dan mengiyakan, benar, pasti pembawa acaranya yang salah. Bagaimana mungkin CEO Mi menikahi Yunmo? Mereka terlalu jauh berbeda. Yunmo bahkan tidak menginginkan Kak Yuro. Bagaimana mungkin dia pantas untuk CEO Mi? Salah paham, hanya salah paham. Saat sekelompok orang masih menyangkal, Michai sudah berjalan ke tengah panggung. Nona Michai, bersediakah Anda menikah dengan Tuan Yunmo sebagai istri, mencintainya dan setia kepadanya? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, di usia muda maupun tua, Anda akan bersamanya dan menghabiskan sisa hidup Anda bersama? Setelah mendengar Michai mengucapkan, saya bersedia, dengan tenang. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pikiran Miuro kosong, dan darahnya mulai mengalir terbalik. Dia meraih kunci mobil secara acak. Dia mendorong botol anggur di depannya dan bergegas keluar seperti orang gila, tidak peduli dengan teriakan di belakangnya. Pikiran Miuro hanya tertuju pada satu hal. Aku jelas tunangannya, dia hanya bisa menikah denganku. Aku sama sekali tidak bisa menikahi bibinya. Gas diinjak dalam-dalam. Saat Miuro tiba di lokasi, pesta pernikahan sudah hampir selesai, dan para tamu sudah pergi. Hanya keluarga Yun dan Mi yang tersisa. Dia melihatku di tengah kerumunan, tertawa dan berbicara. Dia langsung meraih tanganku, matanya dipenuhi dengan kepanikan dan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ikut denganku. Aku belum sempat berbicara, keluarga Yun dan Mi sudah berbicara lebih dulu. Miuro, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu baru berani datang setelah semuanya selesai?
Yunmo dan Xiao Chai akan kembali ke rumah tua untuk memberi hormat dengan teh sebentar lagi. Apa yang kamu coba lakukan? Miyurou, lepaskan. Cukup sudah dengan keisenganmu selama ini, hari ini adalah pernikahan bibimu. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan menghukummu. Memberi hormat dan menyembah orang tua sedang minum teh, Miyurou masih bersikeras. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Kulit di pergelangan tanganku memerah, dan aku sedikit mengernyit, hendak berbicara. Aku mendengar suara lembut datang dari belakangku. Lepaskan. Hanya 2 kata. Tapi Miyurou melepaskan tangannya seolah tersengat listrik. Dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dia hanya bergumam, "Bibi." Michai tidak menanggapinya. Sebuah jalan terbuka secara otomatis di kerumunan. Dia diam-diam berjalan ke sisiku, mengangkat tanganku dan dengan lembut mengusapnya. Lalu melirik Miyurou. Ini adalah Nyonya Yun. Udara seolah membeku. Miyurou sangat menolak sebutan ini. Tapi di bawah tekanan kuat Michai, bulu kuduknya berdiri, seolah ada semut yang merayap di tubuhnya. Rasa takut yang terkubur dalam darahnya memaksanya untuk mengucapkan sebutan itu dengan suara pelan. "Paman." Di depan kedua keluarga, aku menanggapinya dengan murah hati. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Setiap kata seperti batu besar. Di telinga Miyurou, membuatnya sesak napas. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, berbalik dengan enggan. Menatap orang di depanku, aku bisa merasakan keengganan dan amarahnya. Tapi aku tidak peduli. Aku menggandeng tangan Michai, dan bertanya tanpa ekspresi. "Jadwal selanjutnya?" Michai melihat waktu, dan ketika dia mendongak, mata yang biasanya tanpa gejolak itu. Jara menunjukkan sedikit kelembutan, karena penerbangan transit tertunda, upacara minum teh di pagi hari dibatalkan. Menurut aturan, seharusnya mengunjungi rumah tua terlebih dahulu. Mari kita tunda ini hingga besok. Bolehkah kita kembali beristirahat dulu? Mendengar ini, para tetua keluarga Mi bercanda sambil tertawa. Youzi yang sudah menikah memang berbeda. Apakah semua bisa menyayangi suami? Biasanya melihat Xiao Chai menjaga jarak dari pangeran, ternyata dia bisa mengatakan kata-kata lembut. Putri bungsu juga sudah menikah, seluruh keluarga berkumpul, wajah Tuan Mi memerah. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara nyaring, "Asalkan kalian berdua, saling menghormati dan menjalani hidup dengan baik. Tidak masalah apakah kita minum teh ini atau tidak, jangan ganggu pasangan itu, bubar, bubar." Sebuah takdir seperti kebetulan, melihat kedua orang yang sosoknya semakin menjauh, ujung jari Miyurou mengepal erat. Duduk dengan linglung, emosi marah dan sakit yang tertekan di dalam tubuh. Setelah orang-orang bubar, emosi itu benar-benar meluap. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya aku yang menikah dengan Yunmo dalam pernikahan keluarga Yun dan Mi? Orang tua yang tenggelam dalam kegembiraan, dikejutkan oleh teriakan marahnya, menatap putri mereka dengan wajah tidak senang. "Kau gila lagi? Setengah bulan yang lalu keluarga Yun datang, Paman Yun dan Bibi Yun Mu dan Xiao Mo secara khusus ingin menikahi. Michai, tidak pernah menyebut namamu. Bagaimana bisa giliranmu?" Pei Wangzi yang datang terlambat dan sekelompok orang sudah tiba. Mendengar percakapan ini, mereka semua tertegun, melihat sekelompok besar orang yang tiba-tiba masuk. Juga ada Pei Wangzi, orang tua Miyurou sudah menebak alasan ketidakhadiran Miyurou hari ini. Ekspresi mereka juga menjadi suram. "Kau kabur di tengah pernikahan Xiao Chai, sungguh tidak pantas bergaul dengan sekelompok teman yang tidak berguna." Kerabat dari keluarga Yun dan Mi hadir semua di pernikahan hari ini, kecuali kau, jika bukan karena Paman Yun Mu membantu membujuk. Tuan akan menghukummu, di masa depan Xiao Mo akan menjadi adik iparmu, kau harus hati-hati. Jangan melakukan hal bodoh apapun, jika tidak bibimu akan marah dan tidak ada yang bisa melindungimu. Dalam teguran ini, wajah Miyurou perlahan menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Michai akan menjadi adik iparnya. Dia menutup matanya dengan putus asa. Masa lalu yang pernah dia cemooh, satu persatu muncul di benaknya. Hingga saat ini Miyurou akhirnya mengerti. Ternyata semuanya benar, aku tidak pernah berbohong padanya. Hanya saja dia tenggelam dalam masa lalu di mana aku mengejarnya dengan penuh semangat, jadi dia mengabaikan perubahanku sejak hari pertunangan. Aku sudah bukan aku yang dulu. Padahal sehari sebelumnya, dia masih ribut ingin menjalin pernikahan dengannya. Mengapa dalam semalam? Jadi, aku memutuskan untuk menyerah dan menikah dengan bibinya saja. Itu hanyalah salah satu cara balas dendam yang kuantisipasi. Berbagai macam pikiran berkecamuk di benak Miyurou. Dia hanya merasa otaknya akan meledak. Dengan panik menjambak rambutnya, melihat penampilannya seperti ini, Pei Wangzi dengan wajah penuh iba memeluknya dan terus menghiburnya. Ayah dan ibu Mi yang hendak pergi, raut wajah mereka menjadi sangat jelek. Seorang putra kepala pelayan juga berangan-angan untuk memanjat ranting tinggi keluarga Mi. Meskipun aku tahu perasaan Michai, karena keduanya tidak banyak berinteraksi. Jadi, ketika benar-benar sendirian, aku masih merasa sedikit canggung. Michai juga menyadari emosiku dan menghibur dengan lembut. "Semua orang memanggilmu Xiao Mo." Aku tidak menyangka dia tiba-tiba berbicara, mengangguk pelan dan menyambung perkataannya. "Tuan tua memanggilku Acai,
Kamu juga bisa memanggilku begitu. Baru setengah jalan dia berbicara. Ujung telingaku langsung memerah. Entah kenapa aku teringat surat cinta dengan hantu jari itu. Entah apa yang teringat. Secercah cahaya melintas di mata Michai, dengan senyum lembut di sudut bibirnya. Acai berarti bintang yang bertaburan di langit. Aku tidak salah tebak, kan? Entah kenapa, aku mendengar sedikit kegembiraan dari nadanya. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu, diam-diam menoleh untuk memastikannya. Saat kedua mata bertemu. Tanpa sadar aku tertarik, menatapnya lurus-lurus. Detik berikutnya aku mendengar dia mengatakan sebuah kalimat. Di luar pengetahuanku tentangnya. Acai baik, Xiao Mo juga tidak buruk. Tapi aku rasa suami yang terbaik. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya. Mendengar kata Mo Weis, jantungku berdebar kencang. Meskipun AC menyala di dalam mobil, tubuhku berkeringat karena panas. Tangan yang saling menggenggam terasa lengket. Michai terkekeh pelan, dengan ramah menurunkan beberapa derajat suhu. Menyerahkan sapu tangan. Aku menerimanya dan menyeka keringatku. Aku menerimanya dan menyeka keringatku. Lalu aku mendengarnya melanjutkan perkataannya sendiri. Meskipun kita berbeda generasi, 7 tahun lebih tua darimu. Tapi jika dihitung secara naga dan burung phoenix, kita hampir bisa dianggap seumuran. Paman Liu sudah bekerja di keluarga Mi selama lebih dari 30 tahun. Mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahannya. Tidak bisa menahan diri untuk menyela. Bagaimana perhitungan teorimu ini? Terlalu memaksa. Michai melihat sekilas. Paman Liu dicermin tertawa lebar. Nadanya sedikit tak berdaya. Paman Liu, jangan merusak acaruku. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Oke, lanjutkan saja. Baru kemudian Michai menarik pandangannya. Hal yang belum sempat dibicarakan di jalan, menurutku sebelumnya kita tidak punya banyak hubungan. Tapi mulai sekarang kita adalah suami istri. Kamu tidak perlu terlalu takut padaku, seperti pasangan suami istri biasa. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Aku akan dengan rendah hati mendengarkan saran suamiku, dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri. Ini pertama kalinya aku mendengar dia berbicara sepanjang ini. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Mengobrol santai dengan nada yang begitu rileks dan alami di depan umum, untuk sesaat aku masih sedikit tidak terbiasa. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Setelah melihat Michai mengangguk. Tanpa diduga aku memberanikan diri untuk bertanya, mengapa kamu setuju untuk bekerja sama denganku? Michai tertegun beberapa detik. Lalu dengan cepat kembali seperti biasa dan bertanya balik, aku boleh menjawabnya? Aku juga dijodohkan oleh keluarga Mi, bukan? Tentu saja harus kerja sama yang kuat. Lagi pula, usia kita tidak terpaut jauh, pasti ada kesamaan dan bisa mengobrol. Tidak perlu khawatir tentang masalah hubungan setelah menikah. Kamu juga sangat hebat. Aku akan memilih yang terbaik untuk menanyakan faktanya. Jika kamu benar-benar setuju, bukankah aku akan mendapat banyak keuntungan? Michai tahu begitu mendengar bahwa aku hanya mengarang cerita. Ini bukanlah pikiran jujurku, tapi ada beberapa hal yang benar-benar ingin dia tanyakan sampai tuntas. Jadi setelah aku selesai mengoceh, dia bertanya, di hatimu, orang pertama yang dipilih untuk dijodohkan adalah aku, dan pilihan kedua adalah Yuro. Suasana di dalam mobil langsung menjadi sunyi. Mendengar nama itu, aku teringat akan masa lalu yang kelabu. Michai menyadari bahwa aku tidak ingin membicarakan orang itu. Dia hendak mengalihkan topik pembicaraan, lalu dia mendengar suaraku yang terdengar jauh lebih rendah. Bukan, setelah mengucapkan dua kata tegas itu, aku mengangkat kepala dan menatapnya lekat-lekat. Jika kamu tidak setuju, maka aku pasti akan mencari cara untuk membatalkan perjodohan ini. Mendengar jawaban ini, Michai merasa lega tanpa alasan yang jelas. Dia memilih ujung jarinya, lalu mengajukan dua pertanyaan yang menurutnya sangat penting. Apakah Yuro tidak baik? Bukankah kamu sangat menyukainya? Dalam suaranya yang lirih itu, terkandung sedikit emosi rumit yang sulit dipahami. Aku menangkapnya. Aku tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, dan juga tahu bahwa jawabanku akan memengaruhi pola hubungan kami berdua di kemudian hari. Michai adalah wanita yang sabar dan angkuh. Dia sama sekali tidak akan membiarkan dirinya menjadi pengganti seseorang yang tidak bisa didapatkan. Di kehidupan sebelumnya, perasaan itu bisa terkubur sepenuhnya selama lebih dari 30 tahun. Baru setelah kematiannya yang tidak disengaja terungkap, bisa dilihat pengendalian dirinya yang agak menyimpang. Jika dia tahu aku terlahir kembali hanya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka aku memilihnya. Pasti akan terus menyembunyikan perasaan itu, ini bukan yang ingin kulihat, jadi aku berbohong. Awalnya aku hanya menyukai wajahnya, berpikir karena akan menikahi wanita cantik yang luar biasa juga lumayan. Jadi aku mengejarnya. Kau begitu maha kuasa, pasti tahu orang yang dia sukai. Bukan aku, kan? Aku tidak punya kemampuan sepertimu, baru-baru ini aku menyadari hal ini. Aku ini Tuan Muda Yun yang terhormat, bagaimana bisa aku mentolerir istriku menyimpan pria lain di hatinya? Jadi aku tanpa ragu memutuskan untuk menjaganya, kau 100 kali, 1000 kali lebih baik darinya.
Aku hanya ingin mencobanya. Toh seluruh Jingbei tahu bahwa Tuan Muda Yun untuk mengejar wanita. Melakukan segala cara, aku justru bisa mentolerir istriku menyimpan pria lain di hatinya. Jadi aku tanpa ragu memutuskan untuk menjaganya. Kau 100 kali, 1000 kali lebih baik darinya. Aku hanya ingin mencobanya. Toh seluruh Jingbei tahu bahwa Tuan Muda Yun untuk mengejar wanita. Melakukan segala cara, tidak peduli harga diri. Nada bicaraku memang santai. Tapi Michai melihat air mata yang tersembunyi di mataku, setelah bertahun-tahun bergelut di dunia bisnis. Sudah melihat banyak iblis dan monster, jadi dia bisa dengan mudah melihat menembus sifat manusia, tetapi menghadapi diriku yang berbohong. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun yang berat, hanya ingin memelukku, dan dia memang melakukannya. Lagi pula, kami sekarang sudah menjadi suami istri. Dia dengan lembut menepuk punggungku, kelembutannya melebihi kehangatan musim semi di bulan Maret. Ini disebut berani, bukan melakukan segala cara. Kalimat yang sangat sederhana, tetapi seperti paku yang tertancap dalam di hatiku. Bekas luka berlubang selama bertahun-tahun. Setelah emosi mereda, mengingat kembali adegan tadi. Aku hanya merasa canggung, di tengah lamunanku, Michai justru berbicara lebih dulu. Kau tidak penasaran kenapa aku menyetujui pernikahan ini? Pernikahan ini sama seperti dirimu. Pertama, untuk menggabungkan kekuatan. Kedua, kau sangat baik. Ketiga, usiaku juga sudah tidak muda lagi. Begitu mendengar itu, aku tahu dia hanya menghibur dirinya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, dia didesak oleh keluarganya untuk menikah hingga usia 35 tahun dan belum menikah. Jadi aku bergumam dengan suara teredam. Penipu, sekilas keheranan terpancar di mata Michai, dan dia mengangguk ragu. Kau juga menipuku, kita impas saja. Malam. Miuro terus menuangkan alkohol ke dirinya sendiri. Minum sampai muntah pun dia tidak mau meletakkan gelasnya. Pei Wangzi di samping dengan lembut membujuknya. Yuro, jangan minum lagi, oke? Jika kau terus minum, kau akan masuk rumah sakit. Jangan demi pria yang tidak tahu berterima kasih. Dan hanya ingin memanjat pohon yang tinggi, menyakiti dirimu sendiri seperti ini, oke? Mendengar kata-kata ini, mata Miuro yang agak berkabut, kembali jernih, dia meraih kerah baju Pei Wangzi. Dengan suara yang mengandung mabuk, apa yang baik atau buruk, dia menikahi bibi kecilku. Hanya untuk menipuku, sudah kenal belasan tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu pikiran kecilnya itu? Hanya ingin aku membujuk ayahnya, sekarang aku akan mencarinya, jika aku menggoyangkan jari, dia pasti akan kembali. Sambil berkata, Miuro membenarkan tasnya dan terhuyung-huyung bangkit menuju pintu. Pei Wangzi menggigit bibirnya, dengan ekspresi malu mengikuti di belakangnya. Sopir taksi menghentikan mobil di belakang villa gerbang selatan. Miuro langsung memasukkan kata sandi dan menerobos masuk. Di malam yang sunyi, suara ketukan pintu yang terus-menerus mengganggu mimpi indah semua orang. Kepala pelayan membuka pintu dan melihat itu adalah dia, dan dengan cepat meminta orang untuk membawanya masuk. Hendak naik ke atas untuk memberitahu Michai, embusan angin malam membuat Miuro sedikit sadar, dan bersikeras untuk mengikuti ke atas, membanting pintu. Michai yang terbangun membuka pintu. Melihat penampilannya yang mabuk, ekspresinya langsung menjadi dingin, bawa dia untuk menyadarkan diri. Kepala pelayan yang mendapat perintah dengan cepat membawa orang ke kamar mandi, hanya Pei Wangzi yang tersisa di koridor. Dia menundukkan kepalanya berusaha mengurangi kehadirannya, suaranya terdengar hampir menangis, "Halo, Direktur Mi." Michai meliriknya, hendak bertanya apa yang terjadi hari ini, ketika dia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Apa yang diributkan? Miuro mengucek matanya dan keluar, di matanya yang dingin itu terbit sedikit kehangatan, berbalik dan meraih tangan Miuro. "Hal kecil, kau istirahat saja dulu. Aku akan segera menyelesaikannya." Mendengar suara yang familiar, Pei Wangzi tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dan melihat orang yang disebut Miuro sepanjang malam, sekarang sedang dirawat dengan hati-hati oleh wanita lain. Mengingat kerja keras selama ini, semua rencana gagal, orang yang paling dibencinya sekarang justru menjalani kehidupan yang paling dia iri. Pei Wangzi sangat marah, dan tidak bisa menahan diri untuk memprovokasi. "Tuan Yun, Nona tahu Anda menikah hari ini dan merasa sedih sepanjang malam. Tidak peduli seberapa marahnya Anda padanya, Anda seharusnya tidak menggunakan Tuan Mi sebagai alasan untuk menyakiti hati Nona seperti ini. Dia sudah setuju untuk menikah dengan Anda, bagaimana Anda bisa mengingkari janji Anda? Hanya beberapa hari tidak bertemu." Kemampuan Pei Wangzi, si pedang kaca dan ahli bicara manis, benar-benar semakin meningkat. Aku baru saja mengangkat alisku dan hendak berbicara, ketika aku mendengar suara rendah Michai, tajam dan berbisa. "Besok aku harus bertanya pada kakak ipar bagaimana dia melatih pelayan yang begitu cerdas." Mendengar kata-kata kakak ipar, Pei Wangzi langsung berkeringat dingin. Orang tua Miuro selalu tidak menyukainya dan berkali-kali ingin mencari alasan untuk memecat keluarga mereka. Jika Miuro menghalangi, tetapi jika Michai sendiri yang mengadu, bahkan kaisar pun tidak akan bisa melindungi keluarga mereka. Jadi, dia panik dan mulai menjelaskan. Bicaranya pun tidak jelas. "Bukan begitu, Tuan Mi,
Semua yang saya katakan adalah fakta. Tuan Yun ingin menikahi nona kami selama ini, seluruh Jingbei tahu. Belum sempat dia selesai berbicara, aku sudah menggerakkan pergelangan tanganku. Aku menggunakan seluruh kekuatanku. Menampar Pei Wangzi, meninggalkan bekas telapak tangan merah di kedua pipinya. Terkejut oleh dua tamparan, Pei Wangzi kehilangan akal sehatnya, jatuh ke tanah dan histeris. Berteriak, "Kenapa kau memukulku?" Aku melihat telapak tanganku yang merah. Dan dengan santai meliriknya. Tamparan pertama karena kau menabrakku dengan mobil waktu itu. Tamparan kedua adalah balasan untukmu. Sulit dimengerti? Mendengar kata-kata ini, tatapan Michai langsung membeku. Saat dia menatap orang di tanah, emosi yang terkandung di matanya membuat Pei Wangzi merinding. Yang ada hanyalah ketidakpedulian seperti melihat semut. Seketika, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Pertama kalinya dia merasa kematian begitu dekat. Tepat ketika kewarasannya runtuh, kepala pelayan membawa Miyuro keluar, yang sudah setengah sadar dari mabuknya. Dia langsung melihatku dan berlari terhuyung-huyung, ingin meraihku. Namun, tangannya ditepis oleh Michai. Temperamen nona muda yang telah dipupuk selama bertahun-tahun membuatnya ingin marah. Ketika dia melihat wajah yang familiar itu, ketidaksabarannya di wajahnya langsung. Seolah-olah menjadi MSG, Bibi bertanya pada keponakannya yang tidak jauh lebih muda ini. Michai tidak pernah terbiasa dengan kekuasaan. Apa keluargamu tidak memelihara pemalas yang hanya bisa makan dan minum? Suasana seluruh villa mencapai titik beku karena kalimat ini. Semua orang bahkan tidak berani bernapas. Mereka semua mengecilkan tubuh mereka, mencoba mengurangi keberadaan mereka agar tidak menyentuh alis kepala keluarga, kecuali aku. Ini pertama kalinya aku melihat Michai semarah ini, dan juga pertama kalinya aku melihat Miyuro yang selalu tanpa hukum berhasil dijinakan dengan patuh, mau tak mau aku merasa sedikit kagum. Benar-benar ada obat untuk setiap penyakit. Karena sekarang ada seseorang yang mendukungku, aku tidak perlu lagi menahan diri. Untungnya, semua orang sudah mengatakannya dan mengerti. Miyuro, karena mulai sekarang kamu harus memanggilku kakak ipar, aku tidak ingin terlibat dalam kisah cinta melankolismu dengan Pei Wangzi. Apakah kalian berpisah atau bersatu, itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan muncul di hadapanku lagi jika tidak ada apa-apa. Aku sudah punya keluarga sendiri. Atau kau adalah orang yang lebih tua dariku, bahkan jika kita bertemu di masa depan, aku harap kau bisa memiliki rasa hormat yang paling dasar kepadaku, bahkan jika itu dihindari, tetapi kesopanan yang seharusnya. Tetap tidak boleh kurang, agar tidak menjadi bahan gosip dan mengatakan bahwa keluarga Mi tidak mengajarimu dengan baik. Kau benar, kan? Beberapa kata membuat Miyuro marah dan ingin melompat. Dia hendak membantah ketika dia mendengar suara lain yang membuatnya takut. Tidak mengerti? Sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kenapa tidak pergi? Apakah aku harus memanggil pelayan untuk membawamu pergi? Miyuro tidak berani berlama-lama, menyeret Pei Wangzi dan melarikan diri. Biasanya menuruni tangga, villa kembali tenang. Aku menguap dan baru saja berbaring kembali di tempat tidur. Michai berbaring di pelukanku. Bagaimana dengan kecelakaan mobil itu? Luka di dahi. Apakah itu karena benturan saat itu? Ceritakan padaku, aku tidak ingin membuatnya khawatir. Aku hanya ingin tertawa. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Lihat, aku sehat dan kuat. Michai sambil mengambil ponsel untuk menghubungi rumah sakit dan mengatur pemeriksaan, sambil bersiap untuk menyela perkataanku. Kau terluka bukanlah masalah kecil. Mendengar nada kekhawatiran dan perhatiannya, hidungku terasa sakit. Aku menceritakan semua yang terjadi selama periode waktu ini kepadanya secara detail. Sore hari berikutnya. Dengan linglung, Miyuro terbangun karena diguncang. Dia memegangi kepalanya yang sakit. Membuka mata, dia hendak marah tetapi melihat Pei Wangzi menangis terseduh-seduh. Yuro, orang-orang akan memecat ayah dan ibuku dan mengusir keluarga kami dari keluarga Mi. Cepat pikirkan cara. Bayangan samar-samar di benaknya menghilang seketika setelah mendengar kata-kata ini. Tanpa jejak, dia duduk dengan bingung, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Mengatakan itu, dia mengangkat ponselnya untuk menelepon Michai. Setelah menelepon untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi setelah telepon tersambung, dia baru saja menyampaikan maksudnya. Miyuro langsung menutup telepon. Tidak ada negosiasi. Mendengar jawaban tegas ini, Pei Wangzi menangis lebih keras, memeluknya dan terus memohon. Nona Yuro, bisakah kau membujuk nyonya? Keluarga kami tidak melakukan kesalahan apapun. Wangzi hanya ingin berada di sisimu. Kau pasti mengerti perasaanku, kan? Melihatnya sangat terpukul, hati Miyuro sangat sakit. Setelah mengetahui lokasi Miyuro, dia membawa keluarga Pei ke rumah tua. Rumah tua yang selalu tenang hari ini kedatangan banyak orang. Dari kejauhan, suara orang-orang terdengar. Miyuro tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dia ingin menunggu ibunya keluar dan berbicara lagi, tetapi setelah berdiri selama 3 atau 5 menit, dia tidak tahan dengan permohonan berulang kali Pei Wangzi dan menerobos masuk. Saat pintu ruang tamu didobrak, orang-orang di aula menoleh satu persatu.
Melihat tua dan muda keluarga Mi, paman dan bibi berkumpul, Mi Chai dan aku berlutut di depan Tuan Mi. Adegan menyajikan teh membuat Miuro menyadari bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Dia hendak membawa orang pergi ketika Ibu Pei yang tidak peka menyeka air mata dan berlutut di depan Nyonya Mi. Dengan suara serak menangis, "Nyonya, aku dan Lau Pei telah melayani Anda dan Tuan selama lebih dari 10 tahun. Nona juga saya lihat tumbuh dewasa. Mengapa Anda tidak mengatakan sepatah kata pun dan ingin memecat keluarga kami? Bagian mana yang kami lakukan tidak baik? Anda katakan, kami akan mengubahnya." Di depan umum. Diganggu oleh beberapa orang bodoh, wajah Nyonya Mi langsung menjadi gelap. "Baiklah. Apapun yang terjadi, kembali dan bicarakan lagi. Ini adalah rumah tua. Ibu Pei, kamu lancang." Mendengar rumah tua, Ibu Pei malah menangis lebih sedih dan berlutut di depan Tuan untuk mengeluh. Untuk sementara waktu, acara minum teh yang baik berubah menjadi pengadilan yang mengeluhkan ketidakadilan. Keluarga Pei bersikeras meminta Tuan untuk membantu membuat keputusan. Miuro pusing karena amarah ibunya, tetapi terhalang oleh akal sehat dan perasaan sehingga tidak bisa menghentikannya. "Kakekmu selalu menghargai keturunan. Tidak pernah memperlakukan orang biasa dengan buruk, jadi ketika mendengar ini, dia pasti ingin bertanya dengan jelas." Melihat kakek sudah turun tangan sendiri, Miuro dan ibunya tahu ada yang tidak beres, tidak berani bersuara lagi, dan berusaha keras memberi kode pada Pei Wangzi. Namun, Pei Wangzi yang tenggelam dalam kesedihan, mengira dia ingin benar-benar menyerah padanya. Untungnya, dia terus bersujud mengikuti ibunya. Melihat masalah akan menjadi tidak terkendali, Mi Chai mengambil cangkir di atas meja dan membantingnya di depan keluarga Pei. Dengan suara keras, pecahan kaca beterbangan. Aula yang berisik itu langsung menjadi sunyi. Setelah membantuku duduk, Mi Chai berjalan ke hadapan kakek dan sedikit membungkuk. "Ayah, Anda, Paman Yun, dan Bibi Yun, pergilah ke atas untuk minum teh dan mengobrol. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda dan kerabat." Dengan kata-katanya ini, kakekmu tentu saja merasa tenang dan pergi dengan Qingjia. Di ruang tamu hanya tersisa keluarga Mi. Mi Chai duduk di kursi atas, memandang rendah 3 orang yang berlutut di tanah. Nada bicaranya tidak menunjukkan emosi apapun. "Pei Wangzi, Pei Wangzi. Aku ingat kau pandai berbicara, maka kau wakili keluarga Pei untuk menjelaskan semuanya dengan jelas." Menghadapi keluarga yang membuat bawahan ketakutan, hati Pei Wangzi penuh ketakutan. Tetapi dia juga tahu bahwa sekarang banyak orang adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dia raih. Jadi dia menyeka air mata di wajahnya, berlutut di tanah, dan menjelaskan semua penyebab masalah.